contoh kasus penelitian mencari validitas instrumen, salah satunya di sini angket yang sudah kita contohkan tadi, itemnya ada 5. Terus di sini sudah diambil data di lapangan, mendapatkan data angket dengan 23 siswa. Ada yang menjawab di item 1 ada 5, ada 4, 3 dan sebagainya sampai dengan item 5. Tentunya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan split half. Caranya kita menggunakan aplikasi SPSS, yaitu melanjutkan dari data ya. Ini hasil copy paste dari data ini ya, 54445 kita copy pastekan di aplikasi SPSS di sini. Terus di bagian variabel kita ganti untuk yang nama, yang name kita ganti X1, 2, 3. X1 maksudnya pada angket ada item nomor 1, item kedua, item ketiga, item keempat, item kelima dan total. Dan di sini di bagian label juga kita samakan copy paste dari yang bagian ini. Terus desimal di sini kita jadikan 0. Nah, bagaimana caranya? Yaitu analyze cell reliability. Ya, analyze di sini masuk ke cell, terus reliability kita klik. Setelah itu ini sudah dialihkan semua ya. Jadi kalau yang menggunakan korelasi person, kita masukkan semua dari X1 sampai dengan total. Tapi kalau yang split half, cukup yang item saja, totalnya tidak perlu kita klik. Nah, kita masukkan di bagian item. Setelah itu, kita bagian statistik kita klik. Maka cell if item delete ya, kita klik di bagian ini, continue. Setelah itu kita tentukan split half ya. Tadi yang pertama kita menggunakan alpha, yang sekarang kita menggunakan split half. Setelah itu tinggal kita klik OK. Nah, di bagian ini kita sudah ketemu ya, atau sudah muncul hasil analisis validitas menggunakan split half. Nah, ini hasilnya. Kita cek di bagian ini. Dalam uji validitas nilai korelasi item disebut juga nilai R hitung. Yang mana? Yang bagian ini. Nah, ini disebut dengan R hitung. Jadi total korelasi. Jadi X1 ini R hitungnya berapa? 567. X2 R hitungnya berapa? 0,742. Untuk X yang kedua R hitungnya berapa? 0,75. Ini di depannya ini 0 ya. 0,567, 0,742 sampai dengan item yang kelima 0,723. Terus kita cek di bagian ini, nilai R tabel product moment ini dicari pada tabel statistik dengan menggunakan nilai DF ya, degree of freedom dalam penelitian dengan rumus DF adalah N-2. Jadi kita cek DF-nya tadi ada berapa di sini? DF-nya di sini kita cek ini ya. Kita cek ternyata ada 23 siswa. Rumusnya yaitu berarti 23 DF di sini berarti N-nya di sini ada 23, maka DF N-2. DF sama dengan N-nya berapa? Yang di sini 23. Karena di sini jumlah siswanya ada 23, maka dikurangi 2 menjadi 21. Maka cara mencarinya itu di tabel product moment di daftar nomor 21 menggunakan tabel signifikan 5%. Nah, ini sudah saya siapkan seperti yang tadi. Nah, ini tabel. N-nya kita cari di bagian DF-nya ya. Di bagian yang ini. Berarti nomor 21. Karena rumusnya tadi DF ya, dikurangi 2. Kan awalnya 23. Ya, dikurangi 2 berarti 21. Posisi 21 di mana? Posisi 21 di sini yang signifikansi 5% berarti 0,433. Maka nah ini kita tentukan. Nah, ini sudah cari menggunakan tabel R tabel ya di product moment 0,433. Kita buat tabelnya. Nah, ini. Nah, bagian ini tadi sudah saya sampaikan
bahwa yang kita cari R hitung yang bagian ini. Sudah saya pindah ke bagian yang ada di samping, maka kita buat tabel ya. Nomor butir soal atau angket kuesioner yang nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. R hitungnya berapa? Kita pindah yang bagian ini 0,567, 0,7,42 kita pindah di bagian di sini. Sampai dengan yang kelima 0,723. 0,723. Terus R tabel tadi produk momen ya. Sini 0,433 kita bandingkan di sini 0,433. Apakah R hitung ini lebih besar atau lebih kecil dari R tabel? Maka kita lihat R hitung ternyata untuk item 1 ini lebih besar sehingga dinyatakan valid. Untuk item yang kedua R hitung juga 0,742 lebih besar dari 0,4. Maka dinyatakan valid sehingga item 1 sampai dengan 5 ini datanya valid. Nah, ini ya. Berarti ini sudah selesai kita mencari validitas dari instrumen menggunakan cara split half. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Setelah ini kita akan membahas tentang mencari reliabilitas. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.